Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Putri Agning dengan NIM 24 10 10 10 12. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Di sini saya mencoba membahas mengenai fikih mawaris, yaitu tepatnya tentang pembagian harta warisan. Kalian pernah nggak sih kepikiran kalau seseorang meninggal dunia, bagaimana sih hartanya? Siapa yang berhak menerimanya? Dan bagaimana cara pembagiannya biar adil? Nah, disinilah hukum waris Islam atau biasa disebut hukum faraid berperan. Ini bukan sekedar aturan, tetapi sebuah sistem yang dirancang supaya semuanya jelas, adil, dan tertib. Di mana ilmu ini dikenal sebagai fundamental dalam Islam karena dianggap sebagai separuh dari ilmu pengetahuan. Agar proses kewarisan dapat berjalan, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih hukum Islam memastikan keadilan waktu pembagian warisannya? Ayo, kita akan mencoba membedah bareng-bareng prinsip keadilan di baliknya. Sebelumnya, kita mengomongkan siapa yang dapat apa, terdapat 3 pilar utama yang wajib terpenuhi. Yang pertama, ada al-muwarith. Ini disebut untuk orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ada al-waris, yaitu para ahli waris yang masih hidup dan berhak menerima warisan. Dan yang ketiga, ada al-maurath atau tirkah, yaitu hartanya itu sendiri. Tiga-tiga ini wajib ada. Tetapi tunggu dulu, harta warisan itu nggak bisa langsung dibagi-bagi begitu saja loh. Ada kewajiban yang harus dipenuhi dulu dari harta itu. Jadi, ada aturan prioritasnya. Nah, ini terdapat urutan prioritas kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu dari harta tersebut. Yang pertama, dimulai dari pembiayaan jenazah. Yang kedua, pelunasan utang piutang almarhum harus dilunasi. Yang ketiga, penunaian wasiat yang harus dijalankan, tetapi ada aturannya wasiat itu. Maksimal sepertiga dari total harta, kecuali semua ahli waris ikhlas dan setuju, itu beda cerita lagi. 4. Terakhir, ada kewajiban membayar zakat yang belum dibayar dari harta itu, ya selesaikan dulu. Nah, kalau 4 ini sudah beres, baru deh sisanya jadi ahli waris. Pertanyaan selanjutnya, ini yang logis. Setelah semua kewajiban lunas, terus siapa saja sih yang berhak menerimanya? Mari kita lihat siapa saja orang yang menerimanya. Pada dasarnya, hak waris ini sendiri muncul karena adanya 2 jenis ikatan. Yang pertama, tentu ada hubungan darah, kayak orang tua ke anak ke orang tua, atau saudaranya. Yang kedua, karena hubungan pernikahan yang sah, yaitu antara suami dan istri. Di Indonesia ada namanya kompilasi hukum Islam atau KHI. Di Indonesia ditegaskan aturan bahwa jika keluarga inti seperti orang tua, pasangan, dan anak masih ada, maka hak waris akan berfokus kepada mereka. Sehingga terhalang bagi kerabat yang lebih jauh. Kita sudah tahu siapa saja orang yang berhak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana sih hitungannya? Berapa porsi buat masing-masing orang? Nah, ini nih aturan yang mungkin paling sering kita dengar, yaitu perbandingan 2:1, seperti yang ada dalam Al-Quran dan ditegaskan di kompilasi hukum Islam. Bagian seorang anak laki-laki 2 kali lipat dari seorang anak perempuan. Di mana sebagai ilustrasinya, jika total harta warisan sebesar 600 juta dibagikan kepada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan,
anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. 1 bagian, maka total jatahnya menjadi 5. Nah, sekarang kita bagi hartanya. 600 juta dibagi menjadi 5. Hasilnya 120 juta per jatah. Sehingga masing-masing dari anak laki-laki terdapat 240 juta. Sehingga anak perempuan mendapatkan hanya 1 bagian, yaitu 120 juta. Jadi, dalam pembagian pun ada aturannya loh. Ada kelompok ahli waris, pembagiannya itu sudah pasti ditentukan angkanya dalam Al-Quran. Contohnya, orang tua atau pasangan. Kelompok ini namanya Zul Faraid. Mereka didahulukan, setelah mereka dapat bagiannya, sisa hartanya baru dibagikan ke kelompok asobah yang menerima, yaitu sisa dari harta setelahnya. Terakhir, kita akan membahas konsep yang agak dalam, tetapi penting banget biar kita ngerti kenapa ada kerabat yang dapat warisan, tetapi ada juga yang enggak. Konsep ini namanya hijab. Bukan hijab untuk wanita ya, tetapi hijab ini gampangnya disebut sebagai penghalang, yaitu semacam mekanisme yang memastikan kalau ahli waris yang hubungannya paling dekat sama almarhum itu jadi prioritas kehadiran mereka. Ini bisa jadi penghalang buat kerabat yang posisinya lebih jauh. Hijab ini ada 2. Yang pertama, ada hijab nukson. Ini sifatnya cuma mengurangi jatah ahli waris lain, jadi bagiannya jadi lebih kecil. Yang kedua, hijab hirman. Nah, ini yang lebih kuat. Ini biasanya menghalangi total. Jadi, bikin ahli waris lain nggak dapat bagiannya sama sekali. Contohnya, hijab nukson. Yang paling gampang, misalnya, seorang istri, kalau suaminya meninggal dan nggak punya anak, si istri dapat 1/4 bagian. Tetapi, jika mereka punya anak, kehadiran si anak ini menghijab bagian ibunya menjadi berkurang menjadi 1/8. Begitu juga sebaliknya. Buat suami, bagiannya turun dari 1/2 jadi 1/4 kalau ada anak. Contoh hijab hirman, misalnya almarhum punya anak laki-laki. Nah, kehadiran anak laki-laki ini otomatis menghalangi atau memblokir total hak waris dari saudara-saudara kandung almarhum. Jadi, para saudara nggak dapat apa-apa karena ahli waris yang lebih utama, yaitu anak laki-lakinya. Sebagai penutup, di Indonesia sistem hukumnya macam-macam. Ada hukum adat, ada hukum perdata barat, dan juga hukum Islam. Di tengah keberagaman itu, menurut Anda, bagaimana hukum waris Islam ini akan terus relevan dan ikut membentuk konsep keadilan bagi keluarga di masa depan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.